Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masaya Ajina dengan NIM Q00231101 dari kelompok A6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama tentang sispek ABS. Pasti kita semua sering dengar dong tentang sispek. Nah, tapi apa aja sih sebenarnya otot-otot yang membentuk sispek di abdomen kita? Nah, lalu apa aja sih penyusun lapisan di abdomen kita? Mari kita bahas. Nah, sebelum masuk ke otot penyusun sispek, mari kita bahas dulu tentang lapisan dinding abdomen kita. Nah, walaupun di dinding abdomen kita itu saling bersambung, tapi kita bisa bagi nih ke dinding anterior, lalu dinding lateralnya, dan dinding posterior. Nah, yang pertama kita akan membahas dahulu dinding abdomen anterolateral. Nah, yang pertama itu tadi lapisan dinding abdomen anterolateral. Jadi, dinding abdomen anterolateral itu dibagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama, ada kulit. Jadi, jika kita mengambil bagian ini lalu dipotong longitudinal akan terlihat. Yang pertama, yang paling superficial itu kulit. Kulit ini akan melekat dengan struktur di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikulus yang dimana kulit ini akan ditambatkan dengan jaringan parut di sana. Nah, untuk yang kedua itu fascia superficialis. Jadi fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, fascia Camper dan fascia scarpa. Nah, untuk fascia Camper ini berupa jaringan lemak superficial yang merupakan situs utama penyimpanan lemak. Jadi yang fascia Camper ini berupa lemak, lalu fascia scarpa itu berupa lapisan membranosa dalam dari jaringan subkutan dan pada garis tengah melekat erat dengan linea alba. Nah, untuk lapisan selanjutnya ada fascia profunda yang berupa lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di sebelah dalam fascia scarpa. Nah, si fascia profunda ini terdiri dari 3, yaitu lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Lalu untuk yang keempat itu ada musculi et aponeurosis. Nah, yang pertama jadi ada 5 muskuli di kelompok anterolateralis dinding abdomen. Bisa dibagi menjadi 2 sesuai arah seratnya. Itu yang pertama ada 3 flat muscle. 3 flat muscle itu apa aja? Jadi yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis. Ini musculus obliquus externus abdominis. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Ini. Lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, ini musculus transversus abdominis. Lalu untuk 2 vertical muscle ada musculus rectus abdominis. Lalu ada musculus pyramidalis di bawah sini. Nah, yang sangat kecil. Oke, lalu lanjut ke lapisan yang kelima, yaitu fascia transversalis. Di sini. Nah, dia itu tampak jelas di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan melanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, selanjutnya ke lapisan yang keenam, yaitu fascia extraperitonealis. Jadi dia terdiri dari sejumlah lemak. Lapisan ini tidak hanya nanti melapisi kavitas abdominalis, tetapi juga bersinambungan dengan lapisan serupa yang melapisi kavitas pelvis. Nah, untuk mempermudah deskripsi pada prosedur pembedahan khusus, digunakan terminologi yang membagi fascia extraperitonealis ini menjadi 2, yaitu fascia yang ke arah anterior tubuh disebut sebagai preperitoneal atau properitoneal. Ini. Lalu fascia yang ke arah posterior tubuh disebut retroperitoneal. Nah,
untuk lapisan yang terakhir yaitu peritoneum parietal. Nah, apa sih itu peritoneum parietal? Jadi kita bahas peritoneum dulu. Nah, peritoneum itu adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen. Nah, peritoneum itu dibedakan menjadi dua. Peritoneum parietal yang merupakan lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen, ini nanti menjadi bagian dari dinding abdomen yang ini. Nah, lalu ada peritoneum visceral yang merupakan lapisan yang melapisi permukaan organ visceral abdominis. Ada contohnya di sini ada visceral peritoneum, dia yang melapisi gaster. Lalu di sini ada visceral peritoneum yang melapisi spleen. Nah, lalu kita lanjut ke lapisan dinding abdomen posterior. Nah, perbedaannya dari lapisan dinding abdomen anterolateral tadi, di lapisan dinding abdomen posterior ini tidak ada fascia profunda dan fascia transversalis. Nah, lapisan dinding abdomen posterior nanti akan didominasi oleh muskuli. Nah, kita bahas dari yang lapisan pertama itu sama, dari yang paling superficial itu kulit. Lalu nanti yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Nah, lalu yang ketiga musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama ada latissimus dorsi, ini. Lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, ini. Lalu yang pada lapisan kedua tadi ada musculus obliquus externus abdominis dan musculus erector spinae, ini. Dan ada musculus longissimus dorsi, ini. Dan ada musculus serratus posterior inferior yang ini. Nah, untuk lapisan ketiga dari muskulusnya, yang pertama ada musculus multifidus. Lalu ada musculus interspinalis di sini. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, untuk lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum. Lalu ada musculus iliopsoas yang terdiri dari musculus psoas minor, musculus psoas mayor, dan ada musculus transversus abdominis. Nah, tadi musculus iliopsoas tadi ada musculus psoas minor, musculus psoas mayor, dan musculus iliacus. Nah, lalu nanti ada lapisan selanjutnya itu lapisan fascia extraperitonealis yang berupa jaringan lemak, dan ada peritoneum parietal. Nah, mari kita bahas sistem musculus yang ada di abdominis. Nah, untuk yang pertama musculus anterolateralis. Jadi musculus anterolateralis tadi berdasarkan arah seratnya itu bisa dibagi menjadi dua, yang flat muscle dan vertical muscle. Nah, untuk yang flat muscle atau yang horizontal muscle itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, ini yang dia seperti V bentuknya. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini merupakan lapisan terluar pada dinding abdomen. Otot ini berjalan ke arah inferomedial. Jadi dia ke arah inferior dan ke arah medial, makanya bisa membentuk V. Nah, sedangkan aponeurosisnya melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh membentuk linea alba. Dia membentuk linea alba. Nah, untuk yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, musculus obliquus internus abdominis adalah lapisan yang lebih profunda dari musculus obliquus externus abdominis. Dia berjalan ke arah superomedial, makanya bentuknya seperti A serabutnya. Nah, nanti bagian tengahnya bersatu di linea alba. Nah, aproneurosis otot ini akan membentuk vas inguinalis bersama dengan musculus transversus abdominis. Nah, untuk
fat muscle yang ketiga itu ada musculus transversus abdominis. Dia arah seratnya benar-benar transversal. Nah, musculus transversus abdominis ini adalah lapisan otot paling profunda dari ketiga lapisan fat muscle. Serabut ototnya berjalan transversal, sejajar. Lalu serabut muskulusnya berakhir di anterior membentuk linea alba serta dapat membentuk falx inguinalis. Nah, jadi di flat muscle ini atau horizontal muscle ini akan membentuk suatu yang namanya vagina musculi recti abdominis. Nah, dia itu merupakan suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Nah, dia terbentuk dari aponeurosis 3 flat muscle atau 3 horizontal muscle. Nah, isi dari vagina musculi recti adalah musculus rectus abdominis, ada musculus pyramidalis, ada arteri vena epigastrica superior, ada arteri vena epigastrica inferior, ujung terminal nervi intercostales 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Nah, vagina musculi recti abdominis ini membungkus sempurna fasies anterior dan posterior. Jadi ini section di atas arcuate line, yaitu 3/4 bagian atas rectus abdominis dan menutupi nanti hanya fasies inferior untuk 1/4 bawahnya. Karena tidak ada sarung menutupi 1/4 bagian bawah fasies posterior rectus abdominis, di sini musculus nanti akan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, batas superior dan inferior ini namanya linea arcuata. Jadi ini yang di atasnya linea arcuata, ini yang di bawahnya linea arcuata. Nah, lalu kita lanjut ke vertical muscle. Nah, vertical muscle itu yang pertama ada musculus rectus abdominis. Ini. Nah, musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh linea alba. Jadi jumlahnya nanti sepasang. Nah, musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen yang jelas oleh 3 intersection tendinae. Ini. Nah, inilah yang kita biasa sebut dengan sispek ABS. Sebenarnya itu ada 4 pasang. Karena per segmennya itu dibagi oleh 3 intersection tendinae. Nah, otot ini nanti dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang kita telah bahas tadi. Nah, lalu untuk musculus pyramidalis nanti ada di bawah sini. Nah, musculus pyramidalis ini berbentuk taring ular dan sangat kecil. Nah, dan otot ini tidak selalu ada pada setiap orang. Dia terletak di depan musculus rectus abdominis dan memiliki dasar di media linea alba, serta bersama dengan musculus rectus abdominis ada di dalam vagina musculi recti abdominis. Nah, kita lanjut ke musculus posterior. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa di bagian posterior dinding abdomen itu didominasi oleh musculus. Jadi di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lalu di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis ini, lalu ada musculus longissimus dorsi ini, lalu ada musculus erector spinae, lalu ada musculus serratus posterior inferior. Nah, untuk lapisan yang ketiga ada musculus multifidus, lalu ada musculus interspinalis ini, lalu ada
musculus obliquus internus. Nah, untuk lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum ini. Lalu ada musculus iliopsoas yang terdiri dari musculus psoas minor, musculus psoas mayor, lalu ada musculus iliacus ini. Nah, lalu ada musculus transversus abdominis ini. Nah, karena kita sudah bahas tentang abdomen nih, jadi penasaran nggak sih tentang saluran pencernaan di balik dinding abdomen kita? Nah, makanan kita tuh berakhir di mana sih? Yuk kita bahas. Jadi, makanan kita itu berakhir di rectum dan canalis analis. Nah, rectum dan canalis analis ini adalah bagian terminal dari intestinum classum, kelanjutan dari kolon sigmoid yang berlokasi di rongga pelvis setinggi VS3 di linea mediana dan anterior dari sacrum. Di sekelilingnya nanti dilapisi oleh fascia mesorektal yang di dalamnya terdapat jaringan adiposa dan neurovaskuler yang rongganya disebut mesorektum. Nah, untuk rektum kita bahas rektum propria dulu. Di sisi luarnya ada dua flexura, yaitu flexura sacralis ini, lalu ada flexura perinealis ini. Nah, jadi untuk flexura perinealis ini atau disebut juga flexura anorektal, yaitu menjaga konsistensi feses melalui tonus musculus puborectalis yang nanti merupakan bagian dari musculus revolutor ani, dan ketika defekasi flexura ini akan tegak dan feses bergerak ke anal canalis analis. Nah, nanti kedua flexura ini akan membentuk huruf S pada lateral view-nya. Nah, lalu di sisi dalam rectum propria itu yang atau tunica mucosa, itu yang pertama ada plica transversa recti. Jadi, plica transversa recti atau Houston itu merupakan lipatan-lipatan transversal membentuk 2-3 lengkungan. Lalu yang kedua ada ampula recti. Ampula recti itu terletak di inferior dari plica transversa recti dan memiliki kemampuan untuk relaksasi sehingga berfungsi untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan melalui proses defekasi. Nah, lalu untuk yang ketiga ada anorectalis junction. Anorectalis junction yang ditandai dengan linea anorectalis. Jadi dia merupakan zona transisi antara rectum dan canalis analis yang ditandai dengan linea anorectalis. Cirinya adalah perubahan plica transversa recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Nah, lalu kita masuk ke anal kanal atau canalis analis. Jadi dia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu zona columnaris, zona alba, dan zona cutanea. Untuk zona columnaris itu berisi lipatan longitudinal dari kolumna analis. Dia dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Lalu yang kedua ada zona alba. Dia merupakan epitel squamosa non keratinasi yang bertingkat membentuk zona putih pada mukosa atau zona alba. Nah, batas superior zona ini disebut linea pectina. Jadi di sini valvulae anales dan epitel squamosa putih itu bertemu. Lalu yang ketiga itu ada zona cutanea. Nah, dia merupakan kulit eksternal yang secara tidak konsisten dibatasi oleh linea anocutena. Nah, lalu di permukaannya canalis analis ini mempunyai struktur. Yang pertama itu kolumna analis. Dia merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu ada valvulae anales. Ini merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Lalu ada sinus anales yang merupakan cekungan di antara valvulae anales.
Nah, lalu kita lanjut ke muskulus-muskulus yang ada di kanalis analis atau sphincternya. Nah, muskulus yang menyusunnya itu ada yang pertama muskulus sphincter ani internus ini. Nah, dia adalah kontinuasi lapisan otot sirkuler yang berupa otot polos dan inervasinya simpatik involunter. Lalu ada muskulus corrugator ani ini. Dia merupakan kontinuasi lapisan muskular longitudinal yang berupa otot polos. Lalu ada muskulus sphincter ani externus ini dan ini. Lalu muskulus sphincter ani externus ini memiliki segmen berbeda, yaitu pars subcutánea tadi, pars subcutánea ini. Lalu ada pars superficialis ini dan ada pars yang profunda. Dia berupa otot lurik dan kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Lalu ada musculus puborectalis. Di sini musculo puborectalis. Dia merupakan bagian dari musculus levator ani yang berupa otot lurik dan kontrol voluntar melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus sacralis. Nah, kita lanjut ke neurovaskularisasi dari rektum dan kanalis analis. Yang pertama ada dilalui oleh arteri rectalis superior. Jadi dia tidak berpasangan dan dari cabang dari arteri mesenterica inferior. Rectalis superior, dia cabang dari arteri mesenterica inferior. Nah, dia memberikan suplai ke sebagian besar rektum dan kanalis analis di atas linea pectiana, sehingga berperan penting dalam mengisi korpus. Lalu ada arteri rectalis media. Arteri rectalis media dia cabang dari arteri iliaca interna. Nah, dia itu berpasangan dan biasanya hanya pada satu sisi atau bahkan hilang secara keseluruhan. Nah, untuk dari arteri iliaca interna ini di atas dasar pelvis atau musculus levator ani. Ketika jadi nanti suplainya sedikit ke bagian rektum bawah. Jadi yang arteri mesenterica inferior tadi kan tidak berpasangan. Kalau untuk arteri iliaca interna ini nanti berpasangan. Nah, lalu ada arteri rectalis inferior. Dia merupakan cabang dari arteri iliaca interna yang berpasangan. Lalu dari juga arteri pudenda interna di bawah dasar pelvis. Dia memberikan suplai ke otot sphincter canalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pectina tata. Nah, untuk vena. Jadi, yang pertama itu ada vena rectalis superior. Dia tidak berpasangan. Koneksinya melalui vena mesenterica inferior menuju vena portal hepatis. Ini tadi. Nah, lalu ada vena rectalis media. Vena rectalis media dia berpasangan dan dia berhubungan melalui vena iliaca interna. Lalu nanti menuju vena cava inferior. Lalu ada vena rectalis inferior. Nah, dia berpasangan dan nanti berhubungan melalui vena pudenda interna. Nah, dan vena iliaca interna ini.
nanti menuju vena cava inferior. Nah, batas antara area drainase vena porta hepatis dan vena cava inferior ini terletak di area linea pectinata. Nah, untuk inervasinya, jadi inervasinya itu ada plexus rectalis dan ada nervus pudendus. Nah, kita lanjut bahas tentang peritoneum. Apa sih itu peritoneum? Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum itu dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal ini, lalu peritoneum visceral, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi. Jadi untuk peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk peritoneum visceral, lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis. Nah, kedua lapisan peritoneum ini nanti akan membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritoneae atau peritoneal cavity. Nah, akibat adanya perputaran saat embrional pada saat dewasa, cavum peritoneae ini nanti tidak lagi merupakan satu organ yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal dengan cavum peritoneum major atau major sac dan cavum peritoneum minor atau minor sac yang nanti kita akan bahas secara lebih lanjut. Dan kedua cavum ini akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowii atau disebut juga foramen omentale. Nah, jadi ini tadi peritoneal cavity yang dibentuk oleh kedua peritoneum, yaitu peritoneal peritoneum dan visceral peritoneum. Jadi nanti membentuk peritoneal cavity. Nah, jadi kita akan bahas nih organ retroperitoneal. Apa sih itu organ retroperitoneal? Organ retroperitoneal adalah organ yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Ini bisa dihafalkan dengan singkatan Sedgwick. Jadi yang pertama itu ada suprarenalis glandula lalu ada aorta, lalu ada duodenum, lalu ada pankreas, kecuali cauda, dan duodenum kecuali part superiornya. Lalu ada ureter, lalu ada kolon, descendant sinistra et dextra, lalu ada kidney, lalu ada esophagus, ada kidney, nanti ada esophagus, lalu ada rectum. Nah, lalu kita lanjut ke organ intraperitoneal. Jadi dia adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Jadi dia kecuali yang telah kita sebutkan tadi, ada hepar, ada gaster, ada spleen atau lien, ada pankreas pars cauda, lalu ada duodenum pars superior, lalu ada kolon transversum dan kolon sigmoid. Nah, lalu kita lanjut ke duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu adalah alat penggantung peritoneum yang berupa lipatan peritoneum yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Nah, mesenterium ini adalah lapisan ganda peritoneum visceral. Ini dia menghubungkan organ intraperitoneal
ke dinding abdomen posterior. Dia menyediakan jalur untuk syaraf, pembuluh darah, dan limfatik untuk melakukan perjalanan dari dinding tubuh ke organ dalam. Nah, untuk mesenterium, dia merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Dia ada mesenkolom transversum, yaitu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Lalu ada mesokolon sigmoideum, dia merupakan lipatan peritoneum yang berbentuk V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Nah, lalu selanjutnya ada omentum. Apa sih itu omentum? Omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus, logaster, dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitas abdominalis. Nah, ada dua macam omentum. Yang pertama itu omentum maius yang asalnya dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Nah, omentum ini tuh terbentuk seperti tirai yang berlipat-lipat. Lalu ada 4 struktur yang menyusun omentum ini. Yang pertama itu ligamen gastrolienalis, jadi nanti antara gaster dan lien. Lalu ada ligamen gastrocolica antara gaster dan kolon. Lalu ada ligamen gastrofrenica, yaitu antara gaster dan diafragma. Dan ada ligamen splenorenalis, yaitu nanti antara spleen dan ren. Lalu untuk omentum minus. Nah, omentum minus itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Nah, ada 2 struktur yang menyusun omentum ini, yaitu ligamentum hepatogastricum di medial, nanti melintas di antara gaster dan hepar. Lalu ada ligamen hepatoduodenale di lateralnya, nanti melintas dari duodenum dan hepar. Lalu kita akan bahas cavum peritonei. Nah, jadi kedua lapisan peritoneum tadi yang telah kita bahas, yaitu peritoneum visceral dan peritoneum parietal, akan membentuk suatu rongga. Yang disebut cavum peritonei. Jadi ini peritoneum visceral dan peritoneum parietal nanti akan membentuk yang namanya cavum peritonei. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini akan berisi sedikit cairan serosa, di mana cairan ini nanti berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, nanti cavum peritonei ini akan terbagi menjadi 2, yaitu cavum peritonei mayor atau greater sac dan cavum peritonei minor atau lesser sac. Nanti keduanya akan dihubungkan oleh foramen epiploica Winslowi atau disebut juga dengan omental foramen omental. Jadi cavum, kita masuk ke kita bahas cavum peritonei dulu. Nah, cavum peritonei tadi itu adalah rongga yang dilapisi oleh peritoneum, membran tipis yang melapisi organ dalam perut dan dinding perut. Nah, terus tadi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama greater sac. Nah, dia adalah ruangan terbesar dalam rongga perut dan berisi sebagian besar organ perut seperti lambung, usus, hati, dan limpa. Nah, ruang ini dibatasi oleh dinding abdomen anterior, dinding posterior, dan muskulus di dorsal. Jadi untuk greater sac-nya yang bisa kita lihat yang warnanya biru muda ini. Nah, lalu untuk pasal sac-nya ini ruangannya lebih kecil di dalam cavum peritonei, terletak di posterior dan di inferior dari hepar.
Nah, ruang ini itu berisi organ-organ tertentu kayak pankreas, ada usus halus, pars superior. Ini yang biru tua. Nah, keduanya nanti dihubungkan oleh omental foramen di sini. Omental foramen atau foramen epiploica Winslow. Nah, dia adalah bukaan atau celah kecil yang menghubungkan cavum peritonei mayor dengan cavum peritonei minor atau greater sac dan lesser sac. Nah, secara anatomis, foramen Winslow ini terletak di inferior hepar dan superior dari usus halus. Nah, fungsi utama dari foramen Winslow ini adalah memungkinkan komunikasi antara dua bagian besar cavum peritonei tadi, yaitu greater sac dan lesser sac, sehingga zat-zat seperti cairan peritoneal dapat mengalir bebas di antara keduanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.